stagnan. Tapi menarik juga, boleh dipotong Ya, silakan. Karena kan sebenarnya pola pemikiran di Indonesia itu tuh bisa dipetakan kan, ada tahap-tahapannya, dan yang menarik ketika zaman Orde Baru dia punya gayanya sendiri, dan ketika Orde Baru runtuh banyak yang memprediksi akan terjadi apa yang terjadi sekarang ketika Orde Baru, karena ada kevakuman massa yang sebelumnya sudah begitu mapan, bisa dibilang tanda kutip, untuk ke arah yang tidak jelas gitu. Nah, gimana? Apakah itu juga ada jadi bagian? Saya kira ini ada fenomena lokal, nasional, tapi sebetulnya ini tidak terlepas juga dari fenomena internasional, ya. Indonesia ini termasuk yang terpukul keras, ya. Jadi misalnya di Amerika itu terpilihnya Trump, sebetulnya terpilihnya Obama dulu, dan terpilihnya Trump itu memiliki akar yang sama dengan semacam chaos yang kita hadapi di Indonesia, ya. Artinya apa? Jadi manusia, ada di salah satu artikel saya di situ, manusia modern ini manusia-manusia yang stres dan depres, ya. Kehilangan orientasi, kehilangan pegangan, ya. Merasa teralienasi, sehingga dia perlu pegangan atau merasa perlu perubahan drastis. Perubahan drastis itu yang positif terpilihnya Obama. Di Indonesia yang positif terpilihnya Jokowi. Ya. Tapi terpilihnya Trump, meskipun itu merupakan antitesis dari terpilihnya Obama, sebetulnya sumbernya sama. Orang mencari sesuatu perubahan yang drastis. Dicoba dengan Obama, mereka tidak puas, dicobalah sekarang dengan Trump. Ya. Dan bukan hanya di Amerika dan di Indonesia, saya selalu sebutkan, misalnya naiknya pemimpin partai kanan seperti partainya Lapeng di Perancis, Pauline Hanson di India, terpilihnya di Australia, terpilihnya Modi di India, Duterte di Filipina, Brexit, itu sebetulnya akarnya sama, sebetulnya, ya, akarnya sama. Nah, di Amerika, sistem politik, budaya, sosial itu sudah mapan. Sehingga meskipun mereka terkena gejala ini, tapi daya redamnya kuat. Di Indonesia baru berdemokrasi, ekonomi sedang diperbaiki, orang susah masih banyak, terkenalah gejala ini, Brexit misalnya di London. Ya, itu tekanannya terhadap sistem negara dan sistem sosial di sana bisa diredam oleh kemapanan yang sudah mereka capai. Tapi di Indonesia keadaan belum begitu. Sehingga yang terjadi pukulan sangat keras, orang masing-masing cari pegangan, ya. Kadang-kadang cari pegangannya dengan panik, masing-masing berpegang pada apa yang dianggap bisa dia pegang, berpegang erat-erat ke situ, dan akhirnya terjadi clash gitu ya. Jadi saya kira ini betul ada hubungannya dengan negeri kita yang sebetulnya baru bertumbuh menjadi sebuah demokrasi. Yang lebih masalah sebetulnya Indonesia itu punya daya tahan kuat, saya kira. Tapi kan sekarang ini pengaruh dunia internasional, geopolitik Timur Tengah, itu kan keras juga sampainya ke Indonesia. Saya bahas juga fenomena takfirisme, ya, terus radikalisme, itu ada hubungannya dengan gejala-gejala masyarakat yang stres dan depres, dan pada saat yang sama pengaruh politik internasional maupun geopolitik Timur Tengah yang ikut campur ke dalam kehidupan kita sebagai bangsa sehari-hari. Itu yang menyebabkan kita dalam posisi yang sekarang susah. Misalnya Timur Tengah kacau juga begitu, ya, belum mapan sistemnya, terkena ini, dan Timur Tengah itu kan lebih dekat ke pusat gempanya, sehingga mereka terkena langsung. Indonesia sebenarnya jauh dari pusat gempa, tapi itu pun masih merasakan getarannya.